Ibu dan Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini masih melanjutkan bacaan minggu yang lalu. Dan juga kalau kita membuka kitab suci, maka kita akan tahu bacaan hari ini, Injil hari ini disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada saat perjamuan malam terakhir. Maka ini kelanjutan dari bacaan Kamis Putih. Maka segala gagasan yang di sana berlanjut yang kita dengar sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, satu permenungan saja untuk kesempatan sore hari ini terkait bacaan Injil. Bacaan ini boleh dikatakan sebagai sukacita yang perlu dialami juga oleh orang-orang yang tidak Katolik. Maka orang-orang yang beragama lain kalau membaca teks ini sebetulnya menjadi sukacita bagi mereka, karena rupa-rupanya Injil yang kita miliki, yang dimiliki oleh orang beriman Kristiani, menyapa pula orang-orang beragama lain. Maka dari bacaan ini kita tahu rupa-rupanya bahkan Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus bukan monopoli orang Katolik, bukan monopoli orang yang setiap hari ke gereja, bukan orang yang setiap kali sembahyang rosario. Bacaan hari ini mengatakan Gusti Yesus tidak bisa dimonopoli, yang Roh Suci tidak dimonopoli, Allah Bapa tidak bisa dimonopoli, bahkan oleh mereka yang mengatakan dirinya Katolik. Mari kita cek dalam bacaan Injil hari ini, baris-baris pertama yang bisa Anda simak di halaman 6. Di sana dikatakan, dalam amanat perpisahannya, ini jelas ketika malam perjamuan terakhir, Yesus berkata pada murid-muridnya, tidak 12, ini hanya 11, karena warta ini, wasiat terakhir ini dikatakan setelah si Yudas meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Maka kepada 11 orang Yesus mengatakan wasiat terakhirnya demikian, jika seseorang, maka seseorang itu bukan bukan hanya salah satu dari 11 murid Yesus, tetapi siapapun. Maka dikatakan jika seseorang mengasihi aku, sopo wae, siapa saja, maka boleh jadi dia Kristiani, boleh jadi dia tidak Kristiani. Nanti kita pasti akan tanya, bagaimana orang tidak Kristiani, bagaimana orang beragama lain bisa mencintai Yesus. Nanti kita akan menemukan jawabnya di sana. Jika seseorang mencintai aku, mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, maka kami itu jelas trinitaris, Tritunggal Maha Kudus, yang Roh Suci, yang Romo, Soho yang Putro akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Maka berbahagialah Anda semua yang hadir di sini yang tidak Katolik, karena Tuhan pun yang Trinitas itu datang pada diri Anda masing-masing. Tapi persoalannya Bapak Ibu, para saudari-saudara, ada satu kriteria yang perlu kita kenali, bagaimana supaya Tuhan itu bisa sungguh-sungguh datang dan beroperasi dalam diri kita. Tuhan memang datang dalam diri setiap orang, tetapi tidak selalu dia bisa beroperasi. Karena apa? Kita diam. Ada penghalang dalam diri kita yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja. Nah, maka sekarang kita diajak untuk mengenang bacaan-bacaan kemarin. Dikatakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, para saudari-saudara, firman Tuhan Yesus itu ada berapa sih? Atau pertanyaannya begini, barang siapa menuruti firman-Ku, mengasihiku. Nah, pertanyaannya, firman Tuhan Yesus yang mana coba kira-kira? Ada yang tidak tahu? Oh, tahu semua toh? Nggak ada yang ngacem kok. Firman yang mana saudari-saudari? Firman yang mana yang dikatakan jika seseorang mengasihiku, ia akan menuruti firman-Ku. Firman Tuhan Yesus itu banyak atau sedikit? Itu saja. Banyak atau sedikit? Kata apa sekedip? Kata apa sekedip? Nek kata berarti lumrah apa itu lali Bapak Ibu, maka ya itulah susahnya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita ingat perjamuan malam terakhir dan minggu yang lalu, firman dalam, sabdo dalam yang dikatakan ini cuma satu. Apa coba? Nah, bukan kasihlah sesamamu, tetapi lebih tepatnya adalah kasihilah satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu, para saudari-saudara, dan Anda semua yang tidak Katolik, yang beragama lain, yang hadir di sini atau yang mendengar ini, Anda pantas berbahagia. Mengapa Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus hadir pada diri Anda ketika kriterianya cuma satu, ketika Anda saling mengasihi.
Maka kalau Anda saling mengasihi, Kristus ada dalam diri Anda, Allah Bapa ada dalam diri Anda, Roh Kudus ada dalam diri Anda, dan beroperasi dalam diri Anda. Dan dengan demikian, Anda yang saling mengasihi satu sama lain meskipun tidak beragama Katolik, Anda mencintai Kristus. Maka itu bacaan hari ini. Ya sedikit sombong memang, tetapi Yesus rasa-rasanya mengabarkan kepada kita hal yang menarik. Supaya mencintai Kristus, orang kudu dadi Katolik Bapak Ibu. Tetapi kita yang mendengar sabda ini, kita yang Katolik harusnya semakin bombong. Mengapa bombong? Gusti ini awake dhewe kersa ditresnani dening wong-wong sing dudu Kristen. Itu seharusnya menjadi bombong bagi kita. Jangan sampai lalu kita berpikir, oh nresnani Gusti ora kudu dadi Katolik, nek ngono aku rasa sing sampun Katolik, nek ngono aku rasa dadi Katolik. Nah, itu berpikir yang rasa saya kurang pas. Wong awake dhewe duwe Gusti sing kersa ditresnani dening wong sing dudu Katolik kok malah awake dhewe milih nilar kekatolikan, itu menjadi persoalan. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, bacaan hari ini mengatakan pada kita Gusti Yesus yang Romo, yang Putra tidak bisa dimonopoli bahkan oleh orang Katolik. Dia bisa dicintai oleh siapapun, dan cinta kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus rupa-rupanya sederhana. Ada dalam diri setiap pribadi yang saling mengasihi. Maka selesai. Maka titipan perpisahan Yesus wasiat yang terakhir adalah biarkanlah aku tinggal dalam dirimu. Caranya pripun Gusti? Caranya gampang. Tresnanono siji kalawan siji begitu Bapak Ibu. Maka cintailah satu sama lain. Kesalingan itu membuat roh hadir. Nah, itu yang pertama. Maka Bapak Ibu para saudari dan saudara, dengan demikian ada yang menarik, permenungannya bisa diperpanjang seperti ini. Dengan demikian Bapak Ibu, orang-orang yang tidak Katolik bisa tidak menciptakan tata dunia yang baru? Jawabannya bisa. Ketika mereka memikirkan satu sama lain, keputusan-keputusannya berdasar, kita yakin, berdasar kuasa Roh Kudus juga. Maka kalau orang saling memikirkan satu sama lain, kita pasti ingat yang selalu kita doakan dalam salam damai. Kalau Bapak Ibu para saudari-saudara masih ingat, saya pernah mengatakan dalam doa salam damai, dalam batin kita punya sekurang-kurangnya 2 atau kalau boleh ditambah menjadi 3 permohonan doa. Maka ketika kita mengatakan salam damai pada orang lain di sekitar kita, yang kita katakan sembayangan kita yang pertama, semoga gereja bersatu, semoga dunia bersatu, semoga seluruh ciptaan bersatu. Maka kalau setiap orang berpikir tentang damai kesatuan dalam gereja, dalam dunia, dan dalam seluruh ciptaan, Roh Tuhan bekerja pada orang itu. Senadyan orang itu tidak Katolik. Maka menjadi sedikit persoalan kalau kita orang Katolik, malah setiap kali kita mengambil keputusan, kita tidak mengupayakan, kita tidak fokus, kita tidak mencoba mengupayakan, katakanlah, kebutuhan dan kasih satu sama lain. Jangan-jangan awake dhewe sing entuk privilege yang terinici moho suci, malah Gusti tidak operasi dalam diri kita. Mengapa? Karena kita tidak punya rasa kasih satu sama lain. Maka hal ini kita bisa menjadi bacaan hari ini bisa menjadi semacam kontestasi kita Bapak Ibu, bisa menjadi kata-kata persaingan kita dengan agama-agama lain. Kalau kita yang mendapat privilege hadirnya yang Roh Suci dan bisa operasi, hanya syaratnya satu, saling mengasihi dan tidak punya rasa saling mengasihi, maka malahan jangan-jangan Tuhan hanya hadir dalam gereja tapi tidak beroperasi di sana. Tapi Tuhan hadir di tempat lain dan beroperasi di sana karena orang-orang di sana saling mengasihi. Bapak Ibu para saudari dan saudara, maka mencintai Tuhan bisa dilakukan oleh siapapun, dan Tuhan mau datang pada diri setiap orang yang mengasihi Dia. Dan cara mengasihi Dia cuma satu, yaitu menuruti firman. Dan firman-Nya minggu yang lalu dan Kamis Putih itu mengajak kita untuk saling mengasihi. Hanya bisa. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu para saudara-saudara, di bawah itu ada penolong. Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku.
Ini hanya ingin menggarisbawahi sekali lagi, Roh Kudus pun akan datang pada siapa? Kepada setiap orang yang bersama-sama memikirkan kemaslahatan bersama. Maka Roh Kudus tidak akan datang pada diri kita sebagai orang Katolik nek sembayangnya sing dipikirke mau butuhe dewi, itu saja. Maka kalau kita orang Katolik sembayangnya sing disembayangke niku butuhe bareng-bareng yang Roh Suci rawuh dan akan menolong kita menemukan jalan, menemukan solusi kalau punya persoalan. Tapi kalau kita sembahyang kanggo butuhe dewi, mungkin yang Roh Suci sulit akan membantu kita menemukan jalan mergane awak dhewe memikir butuhe dewi. Maka Roh Kudus di sini juga hendak dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus hadir dalam diri orang yang tidak Katolik kalau dalam doa mereka orientasinya adalah demi kemaslahatan bersama. Maka Bapak Ibu sekali lagi, semoga jangan sampai kita yang mengklaim yang Roh Suci itu milik kita, malah yang Roh Suci tidak dapat bekerja. Karena apa? Kita sing dipikir cuma butuhnya diri sendiri. Semoga kita yang mengklaim yang Roh Suci itu milik kita, yang Romo itu milik kita, yang Putra itu milik kita, sungguh-sungguh melakukan apa yang Dia kehendaki. Mikirke kebutuhan ibadah, saling mengasihi, sehingga dengan demikian tidak ada penghalang lagi bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk bisa bekerja dalam diri kita. Semoga Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus tetap menjadi milik kita, tidak hanya sekedar klaim kita, tetapi kita tidak saling mengasihi sehingga mereka tidak bekerja dalam diri kita. Semoga mereka tetap bekerja juga dalam diri saudari-saudari kita yang lain, karena mereka berpikir juga untuk kemaslahatan bersama. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa.